Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para jamaah, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang al-masail al-jahiliyah, yaitu kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi jahiliyah yang kita dituntut untuk meninggalkan tradisi-tradisi tersebut sebagai bentuk dari kesempurnaan tauhid kita, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Di antara kesempurnaan tauhid adalah kita memiliki jalan tersendiri, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, itu bertauhid. Ala basiratin, di atas ilmu, aku bersama orang yang mengikutiku. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang yang musyrik, yaitu aku menyelisihi jalan-jalan mereka. Yaitu seorang yang bertauhid hendaknya menyelisihi jalan-jalan tradisi-tradisi jahiliyah. Kita sampai pada al-mas'alah ats-tsamanun, yaitu tradisi yang ke-80. Tamannihim al-amaniyah al-kadzibah, yaitu di mana orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah di antara Yahudi, mereka berangan-angan dengan angan-angan yang dusta. Kaqaulihi lahum, seperti Allah berfirman tentang mereka. Mereka berkata, "Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah." Mereka berkata, kami tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Wa qaulihim, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, "Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara." Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tradisi mereka, yaitu berangan-angan, berkhayal mencapai suatu keberhasilan, ya, tanpa ada bukti, tanpa ada dalil, ya. Dan itu di antara godaan syaitan kepada manusia. Syaitan telah bersumpah akan menggoda manusia, di antaranya Allah abadikan sumpah syaitan. Kata syaitan, "Wala udhillannahum wala umanniyannahum." Sungguh aku akan menyesatkan mereka dan sungguh aku akan buat mereka berangan-angan. Buat mereka berangan-angan. Itu angan-angan tanpa bukti, angan-angan tanpa ada usaha, ya. Dan yang menjadi patokan bukanlah angan-angan, tapi perkaranya adakah amal yang Anda lakukan. Kalau angan-angan, semua orang bisa berangan-angan, seperti sebagian orang berangan-angan masuk surga, hidup kaya raya, tidak kemudian masuk surga tanpa beramal. Ini angan-angan semata, ya. Ingin bermaksiat banyak tapi ingin masuk surga, ini angan-angan. Ya, seorang harus, kalau ingin mencapai tujuan, harus ada caranya, bukannya sekedar berangan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab." Bukanlah angan-angan kalian dan juga bukan angan-angan ahlil kitab. Yang benar, man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Siapa yang beramal keburukan, maka dia akan mendapatkan balasannya dan dia tidak akan menemukan penolongnya, ya, selain Allah yang akan menjadi pelindungnya dan juga penolongnya, ya. Sebaliknya, kalau ingin mencapai keberhasilan, jadi percuma kalian berangan-angan, tapi kalau kalian berbuat keburukan, angan-angan tersebut tidak ada faedahnya, ya. Makanya Allah mengatakan, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Bukanlah angan-angan kalian dan juga bukan angan ahlul kitab. Siapa yang berbuat buruk, dia akan dibalas. Jadi tidak akan menemukan penolong baginya. Yang ingin meraih angan-angan yang benar, ya adalah dengan usaha yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal minas salihat wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, mereka itulah yang akan masuk surga. Tapi di antara angan-angan yang Allah sebutkan adalah angan-angan orang Yahudi. Setelah mereka berbuat kemaksiatan, mereka merasa pasti masuk surga,
dan kalau mereka pun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar lagi. Makanya mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kata mereka, kami tidak akan dibakar oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Disebutkan bahwasanya mereka mengatakan hari-hari tersebut gara-gara mereka menyembah berhala sapi. Sebagaimana Allah kisahkan dalam banyak surat, di antaranya dalam surat Toha, ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa dalam surat Toha, dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa alaihissalam kemudian menitipkan kaumnya kepada kakaknya Harun, Nabi Harun alaihissalam. Tetapi kemudian mereka dikelabui oleh Samiri, akhirnya mereka membuat patung sapi, akhirnya mereka menyembah sapi. Mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Wa qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina Musa. Kata mereka kepada Harun, kami tidak bakalan meninggalkan sikap ukuf, yaitu nongkrong beribadah di sapi ini sampai Musa datang kepada kami. Akhirnya Nabi Musa dikabarkan oleh Allah bahwasanya kaumnya telah menyembah berhala sapi, maka dia pun pulang. Ketika dia pulang, dia dapati mereka sedang menari-nari di sapi tersebut. Intinya kata mereka, kami pasti masuk surga. Kalaupun kami masuk neraka, hanya beberapa hari selama seukuran dengan hari-hari di mana kami menyembah berhala sapi ketika Nabi Musa meninggalkan kami. Ya. Ini angan-angan mereka, ya. Padahal ketika mereka menjadikan sapi menjadi berhala, itu menunjukkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Attakhadhtum indallahi ahdan falyukhlifallahu ahda. Apakah kalian telah mengambil janji dari Allah dan Allah tidak menyelisih janjinya? Ya. Itu tidak benar. Mereka telah melakukan kesyirikan dan mereka akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Bahkan di antara angan-angan mereka yang lebih gawat daripada ini, mereka menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini angan-angan yang berikut yang lebih parah. Ya, mereka berkata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kami tidak bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Ini lebih parah lagi. Ya, bukan hanya sekedar masuk neraka sebentar, bahkan masuk surga. Ini tentu angan-angan yang tidak benar, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita meniru-niru mereka, ya, berangan-angan ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka jahanam tanpa ada bukti, tanpa ada usaha. Ingin masuk surga, ya beramal soleh. Ingin selamat masuk neraka, ya meninggalkan maksiat. Adapun tidak beramal soleh, nekat melakukan maksiat, ya, kemudian merasa pasti masuk surga, ini adalah angan-angan batil, angan-angan dusta, dan ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi maupun orang Nasara. Lihat sekarang, kalau kita bicara orang Nasara, pede masuk surga. Mereka angan-angan, pokoknya sudah beriman kepada Nabi Isa, Yesus, kemudian sudah ditebus, mereka merasa aman. Mau ini mau anu, mereka sudah aman, selesai. Pokoknya beriman selesai, juru selamat. Angan-angan. Ada aturan dari mana aturan agama seperti itu? Kemudian setelah beriman kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kemudian selesai urusannya. Tidak ada, ya, ajaran mengajarkan demikian. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang mengajarkan demikian. Kemudian menyandarkan seluruhnya kepada beriman kepada Nabi Isa, selesai urusan. Tidak ada seperti itu. Aturan jelas. Allah Maha Adil. Mau masuk surga, beramal soleh. Supaya tidak masuk neraka, tinggalkan maksiat. Adapun yang sekedar hanya beriman kepada Nabi Isa, kemudian otomatis selamat, mau lakukan apa saja selamat, ya, ini adalah keyakinan yang keliru. Dan sebagian mereka berkeyakinan demikian. Sebagian mereka berkeyakinan demikian, ya. Seperti juga yang diajarkan oleh sebagian mereka, ingin masuk surga, caranya tinggal datang melapor ke pastor atau orang alim mereka, kemudian bayar sukukul gufran, dikeluarkanlah sak atau surat pemaafan, ya. Ada kemudian surat resmi dari pihak gereja bahwasanya telah dimaafkan, yang penting bayar, mengakui, selesai. Ya. Apakah seperti itu? Sehingga akhirnya bermaksiat lagi, lapor lagi. Seakan-akan masuk surga sangat gampang, ya. Yang penting punya duit, bayar administrasi, keluar surat pengampunan, selesai. Ini dari mana seperti ini? Angan-angan seperti ini. Demikian juga sebagian
orang Islam, yang penting saya murid Habib fulan, yang penting saya murid Kiai fulan, aman, jangan khawatir. Ini angan-angan. Itu Habib, itu Kiai belum tentu masuk surga. Ya. Kemudian Anda menggantungkan keselamatan Anda kepada dia, angan-angan. Tidak ada aturan demikian. Masuk surga beramal soleh, ingin selamat dari neraka tinggalkan maksiat. Nabi Muhammad SAW yang berkata kepada bibinya, "Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, angkidhi nafsak, la ugni anki minallahi syai'a." Selamatkanlah dirimu, hai bibiku. Aku tidak bisa menyelamatkan kau dari neraka jahanam. "Ya Fatimatu bintu Rasulillah, salini mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah harta dariku, aku akan berikan, tapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari neraka jahanam. Jadi kita ini beribadah, beragama, jangan berangan-angan. Beramal soleh. Jangan terpedaya dengan orang Yahudi yang merasa yang penting saya Yahudi, ras Yahudi pasti selamat. Ini dari mana seperti ini? Allah mengkaitkan surga dengan ras. Tidak ada. Surga neraka itu amal soleh dan maksiat itu. Sejak zaman seluruh Nabi seperti itu. Ini lagi, satu lagi yang penting beriman kepada Nabi Isa, selamat, juru selamat, pasti selamat. Nah, ini enggak ada seperti ini. Ya, ada amal soleh, ada maksiat, ada aturannya. Sebagian orang Islam yang penting saya muridnya Kiai Fulan, Kiai Habib Fulan, saya ikut tarekat Fulan, pasti selamat meskipun melakukan apapun. Enggak, ini enggak ada seperti ini. Itu semua angan-angan, merupakan tradisi orang Yahudi maupun tradisi orang Nasara. Tapi kita lanjutkan. Al-masalah al-hadiyah wa thamanun. Tradisi yang ke-81. Ittikhadhu kuburi anbiya'ihim wa salihihim masajida. Menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka menjadi masjid-masjid. Ya. Ini di antara kebiasaan orang jahiliyah, di antara kebiasaan orang Nasara, orang Yahudi ya. Oleh karenanya disebut dalam hadis ketika Maria ketika Ummu Salamah pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri Nasara. Kemudian Ummu Salamah bercerita tentang kanisah ra'atha fi ardil Habasyah. Dia cerita tentang kepada Nabi SAW tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar. Di situ ada patung-patung, ada gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ulaika idza mata fihim rajulun salih, ya banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu orang-orang yang jika ada yang mati di antara mereka orang soleh, mereka bangun masjid di kuburan orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu orang terburuk di sisi Allah. Jadi menjadikan kuburan sebagai masjid ini dosa besar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang ini perlu kita perhatikan ya. Jangan dianggap sepele. Menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Perhatikan, merupakan dosa besar. Dosa besar. Dalilnya apa? Karena Rasulullah menyatakan pelakunya adalah orang terburuk. Makhluk terburuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Artinya mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirarul khalqi indallah, orang terburuk di sisi Allah, man adrakathumus sa'ah wa hum ahya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat sementara mereka masih hidup. Karena kita tahu bahwasanya hari kiamat tidak tegak kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Yang orang sudah tidak mengenal lagi salat, tidak mengenal lagi zakat, tidak mengenal lagi puasa. Yang ketika itu Ka'bah dicungkil oleh seorang lelaki Habasyah. Orang yang paling buruk, mereka itu yang terkena hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan syirarul khalq man adrakathumus sa'ah wa hum ahya. Orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat sementara mereka masih hidup. Walladzina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Subhanallah. Ya. Dalam hadis yang lain ya, Nabi menggandengkan
mereka dengan orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat. Sama-sama disebut syirarul khalq. Sama-sama disebut oleh Nabi dengan syirarul khalq. Makhluk terburuk. Kemudian juga Nabi SAW melaknat orang-orang seperti Nabi SAW di akhir hayat melaknat mereka. Beliau melaknat mereka. Nabi SAW ketika dalam kondisi sakit parah, kemudian beliau kedinginan demam sehingga beliau mengambil kain. Beliau sesak napas, kalau sudah bernapas beliau buka, beliau berkata, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasara menjadikan kuburan mereka sebagai masjid-masjid, ya. Makanya bayangkan perkataan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kata beliau bahwasanya tamassuh bil qubur wa bil masyahid min adatil yahud wan nasara. Dia mengatakan bahwasanya mengusap-ngusap kuburan itu adalah kebiasaan tradisi Yahudi dan Nasara, ya. Ini jadi masalahnya bukan masalah sepele, ya. Rasulullah mengatakan syirrul khalq. Nah, jangan sampai kita menjadikan kuburan orang saleh. Karena ini semua wasilah menuju pada kesyirikan. Dan tidak ada syirik dosa terbesar. Ini semua, ya. Ini wasilah kepada kesyirikan. Apalagi sudah terbukti bahwasanya kesyirikan yang pernah terjadi asalnya dari pengkultusan terhadap orang-orang soleh. Ini sering kita jelaskan. Kaum Nabi Nuh disembah karena orang soleh, ya. Lata disembah oleh kaum musyrikin. Kenapa? Orang soleh dulu bagi-bagi makanan gratis. Nabi Isa disembah kenapa? Dia seorang soleh, ya. Siddhartha Gautama dianggap Tuhan sehingga kemudian orang baik, orang bijak disembah. Uzair orang soleh disembah. Subhanallah. Kemudian kita mau menggampangkan, kemudian main dalam ranah-ranah ini. Kuburannya dijadikan tempat ibadah. Ingat, ini dalam rangka, ini semua beribadah kepada Allah. Tetapi ibadahnya di kuburan orang soleh. Ini dilarang, karena ini sarana menuju pada kesyirikan. Taib. Apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan, menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid? Lalu menjelaskan dua, maksudnya ada dua. Yang pertama adalah membangun masjid di kuburan tersebut. Membangun masjid di kuburan tersebut. Yang kedua adalah beribadah di kuburan tersebut. Layaknya kuburan tersebut sebagai masjid. Layaknya seperti masjid. Sengaja kemudian sholat situ, ibadah di situ. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke arah kuburan. Nggak boleh. Ini sholatnya kepada Allah. Ini semua biasanya kita beribadah kepada Allah. Cuma lokasinya di kuburan. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga Abdul Razzaq, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari. Anas berkata, qala Anasun ra'ani Umar wa ana usalli ila qabrin. Umar melihatku, kata Anas, perhatikan riwayat ini. Umar melihatku sementara aku sedang salat ke arah kuburan. Tetapi Anas enggak ngerti kalau depan dia kuburan. Dia salat ke arah kuburan. Dilihat oleh Umar.
Faja'ala yaqul, maka Umar pun langsung menegur, dia berkata, "Ya Anas, al-qabr, al-qabr, wahai Anas, hati-hati. Kau itu hati-hati, ada kuburan dekatmu." Tapi Anas salah dengar, dia menyangka al-qamar, al-qamar. Padahal bulan-bulan, padahal Umar mengatakan al-qabr, al-qabr, hati-hati, waspada dengan qabr. Faja'altu, kata Anas, saya salah dengar, faja'altu arfa'u ra'si anzuru ilal qamar. Aku pun lihat, kenapa rembulan? Ada apa? Aku pun lihat ke rembulan. Faqalu, maka orang menegurku, mereka berkata, innama huwa yaqulul qabar. Umar maksudnya kuburan. Umar maksudnya kuburan. Ini seperti ketika Anas salat ke arah kuburan, Umar langsung ingatkan seperti seakan-akan ada ular di situ. Ya Anas, al-qabar, hati-hati al-qabar. Ya, perkara besar bagi para sahabat. Ya, sehingga mereka waspada dengan hal ini. Jadi ini dua hal, beribadah menjadikan kuburan sebagai masjid adalah membangun masjid di kuburan, ya. Ada kuburan bangun masjid. Tidak mesti di atas kuburan, tidak, tapi sekitar. Ini perhatikan. Tidak mesti persis di atas kuburan. Sebagian dijelaskan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur. Tapi bisa jadi di sekitar kuburan. Jadi ada kuburan orang soleh, kemudian bikin masjid sekitarnya. Artinya masjid ini sebagai prasarana untuk mengagungkan sang penghuni kubur. Ini dosa besar. Ini dosa besar, bukan main-main ya. Ini dosa besar. Maka seorang waspada, jangan bangun kuburan, masjid di kuburan, dan juga jangan menjadikan kuburan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan kuburan kalian sebagai kuburan, ya. Fa inna syaitana yanfir minal baiti alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan kuburan. Jadi supaya rumah tidak jadi kuburan, dua caranya. Bacakan Al-Qur'an, surat Al-Baqarah dibacakan di antaranya. Fa inna syaitana yanfir minal baiti alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi caranya rumah tidak jadi kuburan, bacakan Quran, salat sunnah di situ. Salat sunnah di rumah supaya rumah tidak jadi kuburan. Nah, kalau ada rumah kosong, tidak ada bacaan Quran di situ, tidak ada salat di situ, berarti rumah itu seperti kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Sering ada yang mengatakan, "Ustaz, Lang Rabi pernah salat salat jenazah di kuburan." Lanjut, salat jenazah berbeda. Salat jenazah tidak ada kelihatan bahwasanya kita mengagungkan kuburan. Karena salat jenazah berdoa, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, dan kita sedang mendoakan penghuni kubur. Berbeda tatkala kita beribadah di situ. Kita ada pengagungan terhadap penghuni kubur, lama-lama bisa ada keterkaitan hati. Dan ini bukan perkara yang tidak masuk akal. Sampai zaman sekarang masih banyak orang minta ke kuburan-kuburan. Masih ada itu videonya yang Anda bilang tadi. Saya akan tunjukkan ini video zaman sekarang, ya. Bagaimana ada seorang wanita yang kemudian pergi ke kuburan Sayyid Badawi, kemudian mintanya kepada penghuni kubur, ya. Mintanya kepada penghuni kubur. Tolong diputar, ya. Dan ini banyak. Ini salah satu, saya kebetulan tadi dapat kiriman, ya. Lihat ini wanita ini, coba. Dia pergi kuburan Sayyid Al-Badawi, ya. Kemudian dia berteriak, ada suaranya enggak? Dia bilang, "Ishfili ibni wan nabi, ya Syekh al-Arab." Dia mengatakan, "Sembuhkanlah aku dan sembuhkanlah anakku, wahai syekhnya orang-orang Arab." Dia tidak minta kepada Allah, dia minta langsung kepada penghuni kubur. Bayangkan. Satunya lagi berkata, coba mundur lagi tadi. Ini banyak ya kata-kata mereka, di antaranya mundur lagi, coba mundur. Ya, pelan, biarin. Dia mengatakan, "Sembuhkanlah aku, ya Romaitu humuli alaika ya Syekh al-Arab." Aku lemparkan seluruh beban hidupku kepadamu. Matikan aja. Maksud saya, ini suaranya ada sebenarnya, bisa dicari di YouTube. Jadi maksud saya, orang bilang, "Ya Ustaz, jangan berlebih-lebihan. Mana ada orang minta pada penghuni kubur?" Dia bilang, "Ada." Gimana enggak ada? Ada. Saya sendiri pernah ditanya, saya tidak perlu sebutkan kuburan siapa. Dia bilang, ada orang penjual dekat kuburan. Tiba-tiba seorang ibu datang kepada dia berkata, "Nak, mana kuburannya wali fulan? Saya dengar kalau minta sama dia langsung dikabulkan." Itu penjual itu kaget, dia tanya sama saya, "Ustaz, saya dengar langsung itu." Jadi bukan hal yang, apalagi ada dai-dai yang menyeru, enggak ada masalah. Saya pernah debat sama seorang dai yang mengatakan minta kepada wali-wali kalau dalam kondisi sulit. Orang-orang Syiah sebagai contoh, kalau mereka dalam kondisi sulit, mereka berkata, "Ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali." Ini kebiasaan orang Syiah. Awal-awalnya seperti ini, pengagungan terhadap kuburan. Ya, maka
Rasulullah SAW kalau ini perkara yang tidak masuk akal, tidak mungkin orang minta kepada penghuni kuburan. Kalau kita bilang Rasulullah kurang kerjaan, khawatir tentang hal ini. Ini Rasulullah mau meninggal, Rasulullah berkata, laknatullah al-yahud wa nasar. Hati-hati. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan orang saleh mereka sebagai masjid. Rasulullah sampai mau meninggal mengingatkan hal ini karena ini perkara yang berbahaya, ya. Taib. Ini ya. Hadis di antaranya tadi disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma nazala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha." Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, ya, kemudian sakit parah, maka Rasulullah SAW mengambil kain untuk menutup wajahnya karena beliau demam. Ketika beliau sudah sulit bernapas, beliau membuka. Faqala wa huwa kadzalik, dan dia berkata dalam kondisi demikian, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, yuhadziru ma sana'u. Itu Aisyah mengingatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasara agar tidak kita ikuti, ya. Ya, bahkan beliau berkata, laula dzalik la ubriza qabruhu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukan karena peringatan ini tentu kuburan Nabi sudah dikeluarkan. Tapi orang khawatir kuburan Nabi kalau dikeluarkan orang akan di situ, akan datang kemudian. Tapi Rasulullah dikubur dalam rumah Aisyah sehingga terjaga. Tidak ada yang kemudian datang-datang kemudian ngusap-ngusap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah ats-tsaniyah wa tsamanun, yaitu tradisi yang ke-82. Sama, masih berkaitan dengan hal-hal semisal ini. Ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid kama dzukir an Umar. Yaitu menjadikan bekas-bekas lokasi-lokasi yang pernah dipijak atau pernah diduduki pernah dilewati oleh nabi-nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Sebagai masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang akan hal tersebut. Ya. Ini sudah tadi. Ya. Perhatikan. Yang kedua, yang mendirikan athar-athar itu tempat pijakan, tempat lewati oleh para nabi sebagai tempat ibadah. Atharul anbiya. Yaitu lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang pernah disinggahi, itu dilewati oleh para nabi atau peninggalan mereka. Begini, ada dua model. Yang pertama, tempat-tempat yang dikhususkan untuk sebagai tempat ibadah berdasarkan dalil. Ini banyak, ya. Seperti misalnya Ka'bah, ya. Ka'bah ini peninggalan para nabi, tapi kita beribadah menghadap Ka'bah misalnya. Ya. Seperti Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Allah memerintahkan kita untuk salat di Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ini peninggalan Nabi Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Ka'bah Nabi Ibrahim yang bangun. Kalau Maqam Ibrahim tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ternyata Ka'bah harus tinggi, Nabi Ibrahim tidak sampai alaihissalam, maka dia minta didatangkan atau dia membawa sebuah tempat pijakan. Dia naik, kemudian dia angkat batu ke atas sehingga bekas kakinya kelihatan. Yaitu disebut dengan Maqam Ibrahim, bekas kaki Ibrahim, ya. Bekas pijakan Ibrahim. Pijakan Ibrahim. Nah, tempat ini Allah mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagai tempat salat. Makanya sebagaimana kita ketahui, kalau kita sudah umrah, sudah tawaf 7 kali, kita salat di belakang makam Ibrahim. Ya.
Dan tidak boleh lebih daripada itu. Ini perhatikan, sebagai tempat sholat bukan tempat untuk diisap-isap, diusap-usap ya, bukan untuk dicium-cium, ya, diisap-isap, diusap-usap ya. Mereka lakukan ya, saya lihat sendiri. Cium-cium, jilat, diusap-usap, ini semua tidak diperbolehkan. Ini sudah diingkari oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ketika di Mekah dia melihat orang-orang mulai yamsahunal maqam, mengusap-usap maqam Ibrahim sampai sekarang. Maka dia berkata, "Innama umirtum bis salati indahu." Sungguhnya kalian diperintahkan untuk salat di situ. Walam tu'maru bimashihi, kalian tidak diperintahkan untuk mengusap-usapnya. Ya. Nah, ini contoh, ada tempat-tempat yang memang itu peninggalan para nabi, tapi memang diperintahkan untuk kita beribadah di situ. Ya, seperti Masjid Nabawi, Masjid Haram, banyak ya. Yang kedua, tempat-tempat yang tidak ada dalilnya. Dalilnya untuk dijadikan tempat ibadah. Contohnya apa? Contohnya Gua Hira. Contoh. Gua Hira. Gua Hira. Rasulullah SAW terima wahyu di Gua Hira. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan bahwasanya kalau sudah itu harus ke sana lagi, sholat di situ, beribadah di situ. Enggak boleh, enggak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah SAW tidak pernah masuk lagi ke gua tersebut untuk kedua kalinya. Enggak ada setelah itu, enggak. Dan tidak ada para sahabat masuk situ sengaja untuk bertapa di situ atau bertafakur di situ, enggak ada, enggak ada. Kali itu dianjurkan, tentu Nabi melakukannya kedua kali, ketiga kali setelah diangkat menjadi Nabi. Demikian juga para sahabat akan datang ke situ. Tapi tidak pernah. Dia memang peninggalan sejarah Nabi. Nah, orang kalau ke sana ingin tahu sejarah enggak ada masalah. Tapi kalau meyakini itu tempat khusus untuk beribadah, maka enggak ada dalilnya. Seperti gua Ashabul Kahfi misalnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan tidak perlu kita mencari tahu di mana gua tersebut, tidak perlu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat Al-Kahfi, kalau itu memang perlu untuk diketahui dan ada kemanfaatnya, maka pasti Allah menceritakan di mana goanya dan Nabi akan menjelaskan di mana goanya. Tatkala Allah tidak menceritakan di mana goanya, Nabi SAW juga tidak menceritakan di mana goanya. Berarti tidak ada kesimpulan khusus. Pernah terjadi kejadian menakjubkan. Sekelompok pemuda 6 atau 7 orang tidur, kemudian 300 tahun mereka tidur, 309 tahun. Tapi bukan berarti kemudian dijadikan tempat ibadah khusus datang situ, tidak ada. Kalau itu ada, tentu Nabi akan mengarahkan. Nabi tidak pernah meninggalkan kebaikan. Itu baik, Rasulullah akan suruh. Atau Rasulullah SAW akan suruh mencari kuburan nabi-nabi yang lain. Nabi kan banyak. Nabi banyak, mungkin Nabi dan Rasul banyak sekali. Mungkin ratusan mungkin. Tapi tidak sekalipun Nabi mengatakan, jangan lupa kalau mampir kuburan ini, kuburan Nabi ini. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau itu kebaikan, Nabi akan mengarahkan. Bahkan Rasulullah memperingatkan. Mereka menjadikan peringatan keras. Di antara kesalahan, dosa besar adalah menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ini contoh. Oleh karenanya, perhatikan sikap Umar. Sikap Umar bin Khattab terhadap asar-asar peninggalan-peninggalan ini. Seperti ini. Ada 3 ya, sikap datang riwayat dari Umar. Pertama, sikap beliau terhadap lokasi yang pernah Nabi salat di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di situ. Di antaranya sikap Umar terhadap situ itu maksudnya di jalan ya, di jalan terhadap pohon Ridwan. Kemudian sikap Umar terhadap Nabi Daniel, terhadap kuburan Nabi Daniel, terhadap jasad Nabi Daniel. Ya, jasad Nabi Daniel ya. Baik. Di antara yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ketika Umar bin Khattab sedang berhaji, itu setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, itu ketika Umar menjadi khalifah.
dia pergi berhaji, ra'a unasan yadhhabuna madzahib. Umar melihat orang-orang pergi ke tempat tertentu. Ya, mereka pergi ke tempat tertentu. Umar bertanya, "Aina yadhhab haula?" Kemana mereka pergi? Mereka berkata, "Masjidun shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada tempat situ Rasulullah pernah salat situ, maka mereka datang sengaja salat situ. Padahal Rasulullah SAW salat situ bukan bermaksud tempatnya spesial, tidak, karena kebetulan waktu salat ya Rasulullah salat. Ada yang Rasulullah SAW salat karena tempatnya spesial, contohnya Masjid Nabawi, contohnya Masjidil Haram, itu memang Rasulullah sengaja salat situ karena tempatnya spesial. Ada Nabi SAW salat karena kebetulan lewat. Jadi mana saja Nabi dapat azan Rasulullah salat. Ya. Seperti Rasulullah SAW di mana aja, termasuk ketika Rasulullah SAW tidak berhaji, Rasulullah SAW kebetulan lewat azan Rasulullah salat situ. Bukan berarti tempat itu menjadi spesial, enggak. Ya. Ya, maka Umar bin Khattab melihat sebagian orang sengaja untuk salat situ. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun menegur. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur mereka, "Inna ma halaka man kana qablakum bimithli hadza." Sungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian gara-gara seperti ini. Bittiba'i athari anbiya'ihim, hanya mengikuti bekas-bekas peninggalan nabi-nabi mereka. Faman adrakatus salatu fi mithli hadhil masajid falyusalli wa illa falyamdi. Barang siapa yang kebetulan tiba waktu salat, kebetulan melewati tempat yang pernah dilewati oleh Nabi salat, maka silakan, bukan sengaja. Tapi kalau ketika bukan waktu salat ya lewat saja, jangan nunggu. Bikin salat di sini. Ini Umar mengingatkan. Artinya tempat kebetulan bukan tempat spesial. Ya, perhatikan. Ini sikap tegas Umar. Bahkan Umar mengatakan ini sebab binasanya orang-orang sebelum kalian. Di antaranya asar yang kedua adalah ketika Umar melihat orang-orang mendatangi sebuah pohon yang disebut dengan Syajarat Ridwan, yang di mana pohon tersebut telah dilaksanakan baiat Ridwan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, sebelum perjanjian Al-Hudaybiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yubayyi'unaka innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah." Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah ridha kepada kaum mukminin. Kapan? Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka berbaiat kepada engkau Muhammad di bawah sebuah pohon. Baiat apa? Baiat siap membela Nabi sampai darah penghabisan, tetes darah penghabisan. Itu ketika Nabi akan siap berperang melawan kaum musyrikin, kaum Quraisy. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada yang masuk neraka, semua yang baiat di bawah pohon ini semuanya masuk surga kecuali satu orang munafik. Semuanya masuk surga. Ada sekitar 1.500 sahabat atau 1.400 sahabat yang baiat Nabi di bawah pohon tersebut. Ini pohon istimewa. Umar melihat sebagian orang mulai datang ke pohon tersebut, mulai sengaja salat di pohon tersebut. Karena pernah terjadi peristiwa besar di bawah pohon tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Qata'as syajarah. Ya. Maka Umar pun memotong pohon tersebut. Ini riwayatnya disahihkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia mengatakan bi isnadin sahih. Maka Umar pun memotong pohon tersebut. Ya. Kenapa? Karena menjaga akidah lebih penting daripada menjaga nilai sejarah. Ini tempat bersejarah, mengingatkan banyak faedah dengan tempat sejarah. Tapi orang-orang mulai datang ke situ. Khawatir mereka memotong pohon tersebut. Ya. Itu padahal pohon yang spesial ya. Dalam riwayat disebutkan Ibnu Umar berkata, "Raja'na minal amil muqbil famajtama'a minna ithnan ala syajara allati bay'ana tahtaha kanat rahmatan minallah." Perhatikan. Kata Ibnu Umar, setelah Umar bin Khattab bapaknya memotong pohon tersebut, tahun depan kami datang lagi. Pingin tahu tempat lokasi pohon. Kami datang lagi tahun depan, famajtama'a minna ithnan ala syajar. Tidak ada dua orang di antara kami yang sepakat di mana lokasi pohon tersebut. Yang pernah kami membaiat Nabi di bawah pohon tersebut. Dan ini kanat rahmatan minallah, dihapusnya tempat tersebut, kata Ibnu Umar, ini rahmat dari Allah, subhanallah. Lihat bagaimana fikihnya para salaf. Kata dia, ini rahmat dari Allah. Ya, karena kalau tidak orang akan tetap di situ, meskipun pohonnya enggak ada, orang tetap di situ. Ya. Ini dalil bahwasanya bahwasanya tempat pohon tersebut sudah tidak ada lagi diketahui di mana lokasinya, ya. Peristiwa yang ketiga adalah tentang ketika para sahabat menemukan jasad Nabi Daniel. Ya. Ketika kaum muslimin menguasai Tustar, ya.
mereka mendapati jenazah Nabi Daniel, yang jenazah tersebut kalau orang-orang pada kekeringan mereka keluarkan maka turun hujan. Maka ketika dikabarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar menyuruh mereka untuk menggali entah belasan atau puluhan kuburan. Banyak disuruh gali di malam, di siang hari suruh gali, kemudian malam dikuburkan. Kemudian di salah satu dari kuburan tersebut, lubang tersebut dikuburkan, kemudian ditutup rata, tidak ada bekas di mana lokasinya. Dalam rangka apa? Untuk ta'miyah, untuk menghilangkan jejak, agar orang tidak tahu di mana kuburannya. Ini fikihnya Umar, yang lebih paham tentang tauhid daripada kita. Karena kalau diketahui di mana jejaknya, orang akan datang. Coba kalau kuburan itu di Indonesia, oh luar biasa. Orang akan datang minta-minta, kuburan orang gak beres saja orang datangin, apalagi kuburan Nabi. Ya. Jadi inilah karena kuburan Nabi Daniel tersebut, jasad Nabi Daniel terjaga karena kita tahu jasad para nabi tidak dimakan oleh bumi. Ini contoh bahwasanya kebiasaan orang-orang dahulu, kata Umar tadi, sungguhnya inna mahalaka man kana qablakum bimithli hadza bittiba'i athari anbiya'ihim. Sungguhnya binasa orang terdahulu adalah seperti ini, mengikuti jejak peninggalan orang-orang apa namanya, nabi-nabi mereka, ya. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alah ats-tsalitsah wa tsamanun, perkara 83, tradisi 83, ittikhadzus siraj 'alal kubur. Menjadikan lampu-lampu pada kuburan, ya. Kita tahu bahwasanya ini sudah ini belum. Nabi SAW bersabda, la'anallahu za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Nabi SAW, Allah melaknat 3 orang, ya. Yang pertama, kata Nabi SAW, za'iratul kubur, wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Yang kedua, walladzina wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan masjid. Yang ketiga adalah menjadikan lampu-lampu untuk masjid, penerangan, ya, untuk kuburan. Ini 3 yang dilaknat dalam satu hadis, satu konteks. Kata Nabi SAW, la'anallah, Allah melaknat za'iratil kubur, para wanita penziarah kubur, wal muttakhidhi 'alaihil masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, was-suraj, dan menjadikan lampu pada masjid-masjid. Adapun wanita yang menziarahi kubur dilaknat, maka ini ada khilaf tentunya, ya. Ada yang mengatakan yang sering, yang terlalu sering. Ada yang mengatakan pendapat terlarang secara mutlak, wanita tidak boleh ziarah kubur secara mutlak. Ada yang mengatakan yang dilarang adalah yang terlalu sering ziarah kubur. Karena wanita hatinya lemah. Kalau sudah ziarah kubur sering nanti suka menangis, meratap, yang tidak diperbolehkan. Orang yang kedua yang dilaknat adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sudah kita bahas tadi maknanya. Yang ketiga adalah menjadikan lampu-lampu untuk kuburan, ya. Kenapa dilaknat? Para ulama menyebutkan 2 sebab. 2 sebab. Karena ini sebab utama, yang utama adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan. Dan kita tahu Rasulullah SAW melarang segala bentuk pengagungan, ya. Seperti apa bentuk pengagungan? Seperti apa? Seperti menulisi kuburan, kemudian menyemen kuburan, misalnya meninggikan di antaranya adalah menjadikannya sebagai masjid. Di antaranya memberi penerangan, memberi lampu. Kalau penerangan umum, lampu di jalan nggak ada masalah. Ini lampu khusus buat kuburan sehingga kuburan itu jadi spesial, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Yang kedua adalah
sebab adalah ini mubazir. Buang-buang uang tidak pada tempatnya. Harta tidak pada tempatnya. Kuburan itu bukan untuk bermewah-mewahan. Kuburan itu untuk bukan besar-besar, udah meninggal selesai ngapain? Makanya kuburan sederhana, kain kafan. Kubur selesai sederhana, ya. Karena kalau orang sudah menjadikan kuburan lampu-lampu, jadi bangga-bangga dengan kuburan. Seperti zaman sekarang orang mengatakan, oh ayah kita dikubur di kuburan ini, mewah. Kuburan mahal di sana, 1 miliar lah, 200 juta lah, satu kuburan 100 juta. Buat apa bangga-bangga seperti itu? Ini kuburan kita ingin ingat mati, bukan untuk bangga-banggaan. Sudah habis selesai di dunia, malah bangga-banggaan, kuburannya jadi bangga-banggaan. Jangan seperti orang kafir, kuburannya gede-gede, kasih hiasan, kasih ini, masuk dengan emas, dimasukkan dalam kuburan, pakai emas-emasnya. Kita bukan begitu, orang Islam selesai. Yang realistis, sudah mati, mau diapain itu harta? Apa yang mau dibangun udah mati kok, mau dibangga-banggakan. Jadi memperindah kuburan dengan uang yang besar ini, buang uang mubazir. Ini perbuatan, apalagi membuat lampu-lampu, perbuatan terlaknat. Yang melaknat siapa? Nabi SAW. Ini salah satu bentuk dari mengagungkan kuburan. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.